Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dari kelas Komunikasi Antarabudaya. Nama saya Anissa Fernanda. Nama saya Zara Kalista Mulia Rahman. Saya Madina Mahmuda. Saya Salwa Amina Putri. Dan saya Gani Akila. Nah, pada hari ini kita ingin mewawancarai Bapak Yayan yang merupakan seorang driver online dari Mitra Gojek. Sebelumnya Bapak Yayan ini bekerja di Mitra Taksi PT Bluebird. Kita mau jelasin dulu nih, kalau hari ini tema yang akan dibawakan dalam wawancara ini membahas tentang komunikasi budaya yang ada di lingkungan kerja. Teman-teman, perlu banget kita belajar. Ini karena lingkungan kerja itu mempengaruhi produktivitas dari pekerja itu sendiri. Biasanya di lingkungan kerja itu ada yang namanya culture shock. Nah, culture shock itu seperti kaget budaya yang dialami seseorang dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Oke, pertanyaan pertama yaitu untuk Bapak, bagaimana perbedaan budaya selama bekerja di tempat baru dan di tempat lama? Maksudnya di Mitra PT Bluebird dibandingkan dengan Gojek. Sekarang tuh ada perbedaan nggak sih Pak tentang culture budaya? Misalnya mungkin di sana budayanya lebih strict atau lebih bagaimana gitu? Ya kalau di Bluebird dulu sangat disiplin banget ya, waktunya juga disiplin, terus juga kita harus selalu rapi ya kan, pakai sepatu, pakai seragam, nggak bisa semaunya kita. Istilahnya disiplin waktunya, juga ada aturan-aturan yang harus kita taatin gitu, ikutin gitu kan ya. Kalau di Bluebird saya lama juga di Bluebird dulu 5 tahun sebelum di aplikasi ini. Terus kalau di Grab ini alhamdulillah sih bebas lah gitu kan, tergantung kita waktunya, bebas, Lebih fleksibel. lebih fleksibel. Jadi tergantung kita kapan mau ngambil waktunya, mau pagi, mau siang, mau malam gitu, nggak dibatasin gitu. Yang selanjutnya menurut Bapak manakah kultur yang lebih baik gitu? Maksudnya perkembangan budaya di PT Bluebird kah atau lebih di Mitra Grab ini? Menurut Bapak yang lebih baik itu secara pribadi Bapak budaya yang mana? Kalau menurut saya sih yang sekarang yang di aplikasi ini, karena kan kita juga ada perubahan lah. Dulu di Bluebird saya juga nggak punya mobil gitu kan, nggak bisa cicil mobil. Kalau sekarang saya usahakan supaya pegawai supaya punya mobil sendiri gitu kan, jadi ada usaha gitu, mobil sendiri cicil gitu kan. Berarti ada perbedaan di Ya, ada Bluebird perbedaannya. dan PT Grab ini ya, Ya. terkait kebebasan dari driver sendiri Iya. untuk mengeksplor lebih dari Ya sama waktu juga kan bebas. waktunya lebih fleksibel. Kalau misalnya PT Bluebird boleh tahu Pak, dia punya jam kerjanya? Jam kerjanya ada dia dari pagi. Iya ada dia waktunya ada. Nggak se-fleksibel PT Gojek ya, PT Grab ini ya. Kalau Ya. misalnya kita di Grab ini, kita mau kapan aja bisa lebih fleksibel. Iya bisa aja, bisa kapan aja bisa. Kalau di Bluebird dulu kan tetap kita waktunya ditentukan jam berapa gitu, jam berangkat pagi gitu, harusnya pagi. Tapi jamnya nggak ditentukan banget nih, jam 6 harusnya enggak. Tapi yang jelas harus pagi berangkatnya gitu kan, kalau di Bluebird itu biar bagus gitu kan, di motivasinya di situ. Terus kalau istirahatnya harus 4 jam di Bluebird. Kalau pulang malam gitu kan ya, kalau belum 4 jam istirahat belum dikasih izin lagi. Kalau misalnya dalam memulai aktivitas di PT Bluebird itu ada misalnya kayak yel-yel atau doa bersama atau gitu nggak sih Pak? Ada biasanya training ya, Training. suka ada training berapa bulan sekali gitu kan. Kalau ada acara gitu kan, ulang tahun ada, jalan-jalan juga kadang-kadang setahun sekali suka ada juga. Ada employee branding gitu. Iya ada, tapi itu kalau misalnya orangnya yang udah lama, Oh iya. udah kerja lama di situ. Kalau yang baru setahun itu mereka udah 3 tahun ke atas baru gitu biasanya ada hadiah lah gitu. Reward buat kerjanya. Iya. Kalau di Gojek enggak ya? Kalau di Gojek Di Grab ini. nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada.
cuman kalau di Gojek ini ada juga, kalau mau beasiswa ada juga, ditawarin beasiswa ada, cuman saya nggak ikut-ikutan gitu, jadi ini aja. Oke, next question. Culture shock seperti apa yang Bapak hadapi di depan kerja lama dan saat ini? Maksudnya kaget budaya apa sih yang ada di PT Bluebird sama yang di sekarang ini? Misalnya kan kalau kita beradaptasi sama lingkungan kerja yang baru itu kan kayak misalnya atasannya yang lebih tegas kah, atau yang di sini lebih nyaman, Iya. kayak lebih fleksibel seperti yang tadi Iya, dibilang. iya. Nah itu ada nggak sih Pak culture shock yang Bapak hadapi? Kalau di Bluebird dulu kita menghadapi langsung dengan orangnya kan, karena ke kantor kan, seperti ketua kabaknya gitu kan. Kalau ketemu jenggotnya jangan pakai jenggot gitu kan. Iya, oke. Itu. Nah itu kan kita nggak cocok gitu kan. Iya. Yang punya jenggot udah dikop gitu, dipendekin, dirapiin itu kan. Terus kalau di Gojek ini nggak ada, cuman di notifikasi suka ada, adanya notifikasi paling himbauan kan, harus pakai anus rapi gitu kan. Tapi kan kita nggak kelihatan sama dia, cuman himbauan aja gitu kan, pakai anus rapi, mobil bersih gitu kan. Ada juga peringatan, cuman nggak secara langsung aja gitu kalau di aplikasi ini. Berarti kalau di PT Bluebird itu ada grooming gitu Ya ada langsung ketemu orangnya. Kalau ada masalah juga langsung dipanggil kalau di Bluebird kan. lebih disiplin banget. Iya, lebih disiplin. Menurut Bapak sendiri, gimana sih Pak cara menghadapi culture shock selama bekerja ini? Respon diri Bapak sendiri dalam menghadapi sebuah culture shock, misalnya dari yang di Bluebird itu yang disiplin banget, terus ketika yang di Mitra yang sekarang Bapak lebih fleksibel gitu kan, kayak ada suatu kejanggalan dalam diri. Misalnya saya biasanya disiplin banget nih begini-begini, tiba-tiba saya kayak sebebas ini demi kebebasan. Itu gimana Pak cara beradaptasi? Kalau saya ngatasinnya, saya fleksibel aja, ngikutin aja yang sesuai dengan aturan gitu kan. Saya nggak dijadiin beban. Kalau emang selama itu baik saya ikutin, karena aturan itu pas diikutin ya dari atasan kan ya, dari kantor misalnya kan, kita ikutin aja, saya nggak jadiin beban. Kalau emang itu oke saya ikutin, yang penting waktunya sholat gitu kan, waktu ibadah, waktu istirahat, makan gitu kan. Jadi nggak ada beban-beban bagi saya, sama-sama aja sih, cuman yang bedanya waktunya aja kalau dulu bersama di sini sama di aplikasi ini gitu. Pertanyaan terakhir Pak, seperti apa motivasi yang membangun dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja Bapak yang baru? Apa sih suatu motivasi dari Bapak di lingkungan yang baru ini supaya lebih produktif, lebih apa ya, semangat lagi dalam menjalankan pekerjaan Bapak yang sekarang ini? Ya kalau saya supaya motivasinya itu kita diniatkan untuk ibadah aja. Nah, ibadah karena kita hidup ini kan untuk ibadah kan. Kita kan nggak tahu umur kita ini kan. Jadi saya ini harus semangat nih. Semangat diniatkan untuk ibadah, biar jangan nggak loyo gitu kan ya. Karena umur kita nggak tahu. Kalau kita lagi tabrakan bagaimana, lagi tidur kan banyak teman-teman juga kan ya. Nah, jadi saya untuk motivasinya diniatkan untuk ibadah, Lebih ke ikhlas gitu. lebih ikhlas gitunya juga kita ya, supaya semangat ya, kita bikin target gitu kan, sehari misalnya berapa gitu kan. Ya target misalnya sehari berapa gitu, biar dikejar, tapi nggak terlalu mengejar ya, maksudnya dikejar tapi nggak melupakan ibadah gitu aja. Kalau gitu terima kasih atas Ya, wawancaranya sama-sama. Bapak ya. Semoga dilancarkan pekerjaannya, semoga disehatkan, dijaga sama Allah. Terima kasih atas kontribusinya pada kelompok kami. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama ya. Siapa?